Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para ustadz, para sesepuh. Yang saya muliakan Bapak Guru beserta jajaran stafnya, Ibu Bapak yang malam hari ini mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kita panjatkan kepada Allah, alhamdulillah malam ini atas berkat izin Allah kita dapat berkumpul, kita dapat duduk berdampingan dalam rangka memperingati hari lahirnya manusia yang mulia, manusia yang agung, manusia yang namanya disejajarkan dengan nama Allah, manusia yang tempat lahirnya spesial, tempat duduknya spesial, makhluk yang luar biasa yang menjadi kekasih Allah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Amin. Salawat salam sejahtera tidak terlupa kita sanjungkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada kita selaku umatnya yang taat serta patuh dan cinta terhadap ajaran dan agamanya. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat minat dunia ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mas, ehonya dikurangi sedikit mas. Ehonya dikurangi sedikit. Saya mohon maaf, saya bisa hadir di sini karena ditugaskan oleh Bapak Kiai Haji Syatohi. Beliau masih acara di Banten. Kebetulan saya harusnya hari ini dari Bekasi saya pulang ke Jakarta, tapi karena yang minta kawan saya untuk ngisi di Larangan Jambe katanya, ya sudah. Karena besok saya masih nyambung ke Junti. Tanggal 1 di Junti, tanggal 2 saya di Kertasmaya siang. Tanggal 3 saya di Kamplong, tanggal 4 saya di Wonosobo, tanggal 5 di Cipedang, tanggal 6 saya di Pulang Kacang, tanggal 7 di Kedokan Gabus, tanggal 8 di Depok Cirebon. Sampai tanggal 9 saya baru pulang ke Jakarta, balik lagi tanggal 15. Saya udah capek sebetulnya. Dari tanggal 20 Oktober saya sudah berangkat. Doakan saya mudah-mudahan dikasih sehat walafiat. Karena saya ini dari Jakarta, saya ngomongnya pakai bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Bahasa Indonesia saya tinggal di Jakarta. Bahasa Jawa saya asli orang
orang asli. Kecil kelas 2 SD saya pesantren di Babakan Ciwaring tahun 88. 90 saya di Lirboyo, 93 saya di Jogja Sunan Pandanaran, lalu saya melanjutkan ke Jombang, mondok terus sampai sekian masih mondok nih dengan yang mertua. Ngomong Jawa bisa ulah, jadi Jawaan kita. Nami kula Abdul Wahab bin Dasuki Adnan. Kula putra ke-8 almarhum Kiai Haji Ahmad Dasuki Adnan. Mungkin pernah kenal namanya, itu ayahanda saya. Beliau sudah almarhum tahun 2010. Ibu bapak para kiai, wis kula tulisan bae arep ngisi mung 5. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang mulia, manusia yang namanya disejajarkan dengan nama Allah. Nama Muhammad glory ane sinanggo yen durung Kanjeng Nabi Muhammad lahir. Namanya spesial, disimpan oleh Allah. Yen durung Kanjeng Nabi Muhammad lahir, blolih wong larangan jambe blolih nganggoran Muhammad. Seluruh dunia jagat alam tidak ada satu manusia pun yang namanya Muhammad yen durung Kanjeng Nabi Muhammad lahir. Tapi begitu Kanjeng Nabi Muhammad lahir, larangan jambe ada pilihan Muhammad. Ning bongas anak-anak Muhammad itu ngadu jago ya. Namanya spesial, disejajarkan dengan nama Allah. Di mana ada nama Allah, pasti di sampingnya ada nama Muhammad. Tempat lahirnya spesial. Kenapa disebut spesial? Karena lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad iku ning tanah Arab, ning Mekah Al-Mukarramah, di samping Ka'bah. Dan tidak ada satu nabi dan rasul yang dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah khusus kecuali Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada nabi yang dilahirkan di Mekah. Nanti kita buktikan. Insya Allah tekan jam loro di Praga tidak ada Kanjeng Nabi. Tinggal ini biasanya pengajian tekan jam biasanya. Saya kira belum. Bukan apa ngotak. Tempat lahir Kanjeng Nabi Muhammad hanya satu yang boleh lahir Nabi di Mekah. Semua Nabi banyak di wilayah Syam. Syam itu wilayah Palestina, Libanon, Suriah, Jordania. Itu disebut dengan wilayah Syam. Nabi yang lahir di Mekah Al-Mukarramah di samping Ka'bah cuma Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad sampai dilahirkan? Nah ini penting. Karena ibu lamun Kanjeng Nabi Muhammad beli dilahirkan maka niscaya Quran beli mudun. Gimana? Quran itu turun dikarenakan Rasulullah Muhammad. Jika Rasulullah Muhammad tidak dilahirkan, maka Al-Quran tidak akan turun. Bahkan rahmat Allah beli mudun menjaga dunia. Maka Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Hendaknya kita gembira, hendaknya kita bahagia, hendaknya kita semarakkan dengan keutamaan yang Allah turunkan ke muka bumi ini, yang menjadi rahmat untuk seluruh alam. Beliau baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih Kanjeng Nabi dilahirkan? Pasti ana sebabnya. Ya Bu? Ya. Apa sebabnya? Anak kopi beli kamu? Ya kopi gak? Aja kopi dia beli gurih. Tak dulu dipakai mangan-mangan aja baru ngomong langsung.
Ibu bapak, kenapa sampai Rasulullah Muhammad dilahirkan di Mekah, menjadi manusia yang mulia, menjadi Rasul, umatnya, umat Kanjeng Nabi Muhammad, bukan hanya nabinya yang mulia, sampai wong jambe sebagai umat Rasulullah Muhammad, dua jaminan pasti masuk surga. Amin. Umat Kanjeng Nabi Muhammad disebutkan sebagai umat yang sofwatur rahmah. Kula kalau sampean dari umat Kanjeng Nabi Muhammad ini dikatakan oleh Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia. Yang kedua, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu alaikum syahida. Wong larangan jambe sampai umat Kanjeng Nabi Muhammad jare Gusti Allah umat yang tengah-tengah, umat yang berintegritas tinggi, umat yang adil, umat yang wasato, dan besok sampai kabeh dari saksi untuk umat-umat terdahulu, dan kita nanti akan disaksikan ke dalam surga oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Jujur tekan jam kira ceramah kan biasanya. Jelas. Ibu bapak, para kiai, bapakku yang saya muliakan, maka duduknya kita malam hari ini bapakku gelem ngaji, ibu-ibu gelem ngaji, duduknya pula kalau sampai inginnya jari Kanjeng Nabi pada baik kalau duduk taman surga. Duduk taman surga. Bahkan ganjarannya wong duduk ing pengajian, iku jari Kanjeng ngalami beli ibadah sudah tahun. Ibu bapak, kenapa Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah menjadi manusia yang mulia, menjadi imamul anbiya wal mursalin? Karena ana sing dongakan. Siapa sing dongakan Kanjeng Nabi Muhammad pasti wong tuane. Gimana? Karena wong tua kabeh pengen anaknya jadi wong hebat, betul? Tidak ada orang tua yang pengen anaknya keblangsak langka. Begitu sayangnya orang tua kepada anaknya, sampai-sampai kasih sayang orang tua, apa mandi embok maring anaknya, bagian boke beri mangan, sing penting anaknya. Bagian bok bapaknya susah, sing penting anaknya. Bahkan digambarkan di dalam Al-Quran, anak wong tua kehilangan anak, saking sayangnya anak maring wong tua, dan tekan akhirat anaknya dikurat. Insya Allah kok anak nama ini saja ya, kita nak melahirkan Kanjeng Nabi dingin ya. Ibu bapak, siapa yang mendoakan Rasulullah Muhammad sehingga menjadi makhluk yang paling mulia? Bapak tuane Kanjeng Nabi Muhammad, sing arane Kanjeng Nabi Ibrahim alaihis salam. Apa benar tak? Yuk kita buktikan. Kanjeng Nabi Ibrahim sing bangun Ka'bah. Maka sampai munggah haji, amin. Amin. Munggah kalau terus sampai bisa beli semangat haji, amin. Amin. Kumpul bengikin bisa beli semangat haji, amin. Amin. Minimal bisa mangkat umroh, amin. Namun pengen gelis maca haji tas maghrib sing akeh maca surat Yasin. Masih dulu mangkat maca surat Waqiah, masih dulu mangkat surat Sawah. Sudah dua dulu di Jawa Timur, cuma gara-gara dagangan gedang bisa mangkat haji. Alhamdulillah. Dagangan gedang sawiwitannya sekarang-karang. Yang bangun Ka'bah Kanjeng Nabi Ibrahim, yang bangun Masjidil Haram Kanjeng Nabi Ibrahim, yang bangun Masjidil Aqsa Kanjeng Nabi Ibrahim. Ustaz, apa benar Kanjeng Nabi Muhammad putune Nabi Ibrahim? Kita buktikan. Ketika saya berangkat ke Palestina, ulang alami di Palestina, ya.
Urung Palestina gitu. Ini dokan ngalor. Ya, kopi. Oh. Oke, aja dicaluk Pak. Jabu deh sih sama. Wis aja. Lamun laka aja, lamun anak dibuntelak kan. Bertak kiai. Ono. Karena wong sing bengikin sing ganjarannya paling gede adalah wong sing gelem nganjingna berkat mengobili kiai. Paling gede ganjaran. Mahabbah jenengan kiai. Ibu bapak, saya berkunjung ke Masjidil Aqsa di Palestina. Singkat cerita, saya berangkat dari Cengkareng, saya mampir ke Dubai. Dari Dubai saya transit lalu melanjutkan ke Mesir. Di Mesir saya berziarah di kuburan dua nabi. Ini bukti bahwa tidak ada nabi yang dilahirkan di Mekah. Saya berziarah ke kuburan Nabi Daniel. Ada masjid namanya Masjid Nabi Daniel. Ini kuburannya. Jadi lamun di Indonesia ada pelarangan, kuburan jero ning harapan Masjid Haram hukumnya kuburan Nabi ning jero masjid. Kuburan Nabi Syuaib ning jero masjid. Kuburan Nabi Daniel di masjid kiringane Anas mudun, aya dua mudun kula mono. Nabi Daniel dikuburkan dengan istrinya. Di samping Nabi Daniel ada kuburan Nabi Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim yang ada di dalam Al-Quran, ulama mengatakan sebagian itu adalah Nabi, ada ulama yang mengatakan itu bukan Nabi. Kula ziarah kuburan Nabi bunyi karena sepi. Saya bisa megang langsung, pulang memegang langsung kuburan Nabi. Lalu kuburan Nabi Daniel anak ning larangan Jambe, kira-kira rame apa rame? Aja mana kuburan Nabi, kuburan Ki Buyutan rame. Nanti kita bahas kenapa di Indonesia kuburan rame, karena di Indonesia mayoritas berpaham ahli sunnah wal al-Asy'ariyah al-Maturidiyah di madhabil arba'ah. Selesai ziarah itu kuburan Nabi Daniel, Nabi Luqman Hakim pula melanjutkan perjalanan Sinai. Di Sinai ada kuburan Nabi Harun alaihissalam dan ada kuburan Nabi Soleh alaihissalam. Lanjut pula masuk border Israel, dijaga. Masuk ke Palestina. Begitu pula manjing di Palestina, masya Allah, pula kaget. Kenapa pula kaget? Karena pula disambut oleh wanita-wanita penjaga Palestina. Palestina itu wong wadone bu, ceweknya wong wadone, ayu ayu. Pipine kayak porselen. Lamun jaya wong lanang janggane glowing. Pipine bening, pipine kayak porselen, wonge ayu. Cumure bangir, lambene tipis, barang ibu-ibu ngarangan Jambe, lambe sing bangir. Cumure sing pesek aja sedih bu ya. Karena wong pesek itu biasanya umure dawa. Amin. Kenapa wong pesek umure dawa? Karena wong pesek apa ambekan irit. Orang boros kayak si maju. Wong Palestina cumure bangir, lambene tipis. Ibu-ibu larangan Jambe, lambene bangir. Apa ini kok tanggal tua? Priwen beli bangir. Yung gue lambe nganggo ngumbangi laki. Ini anak bisnis ngelak ngumbangi laki anak beli. Ya Allah, Ramadan zaman ki masya Allah, mani lanang pada melawan. Anak beli ini. Anak sing laki nekokon bebasu, anak ini. Anak sing laki nekokon ngepel, anak. Anak sing laki nekokon ngomong bocah, anak. Sesuai laki nekon pada meteng sisa. Ibu. Bu. Maka pengen
jeung surga wong wadon syaratnya mung siji. Apakah aja wani lawan laki titik sanggup? Rek. Belum ada lacak. Mati taat kepada suami. Karena di akhir zaman akeh wong wadon sing pada lawan laki ini apa maning lamun wadone suci dua laki melarat. Hari ngumbangi laki emosi tok bersih dituding laki ini katanya wong malah terik bari ngomong apa mata sampai wong lanang meneh blega-blega apa-apa dua rumah yang rumah kita dua mobil kreditan kang sinitori hingga bulan dua motor-motore dua mobil-mobile dua TV perabot KB orie mater sampai wong lanang nganggur meneh blega-blega apa-apa sampai wong lanang meneh munggah pentungane hansip lamun kita dikoronakan bagian kita gawa pentungannya hasil sih dan galpungnya gelap dikemplangi. Ibu beli kena wong wadon ngelawanin laki di kena ya dosa dosanya Bu ya Ustad priwe kula arep bakti ning laki Ustad wong laki dek kita bakal bengi dolanane lamun pasti jadi laki maka kewajiban sampean tetap taat patuh pada suami sanggup ngandel bahkan zaman kin akeh wong wadon sing pada PHP anake PHP lanange di PHP kan izinakan pula arep mangkat ning luar negeri iya no kau balik cek Kang oleh duit gawe rumah ya kan ya izinakan pula kan izinakan mangkat rabi luar negeri tekan luar negeri rabinya telepon jaluk pegang ya Allah lanangnya nih kene enes nangis bari ngembang kula ngenteni balik sing luar negeri lupahi janji sehidup semati kira sih mengapa sekian kali ibarat tebu di mek manis sebaik dibuang ampase di mek kulane beradab banget ya bari ngemek dada laki dia bari nangis ora lo ngabari angger disenyiti batin semene astagfirullahaladzim Bang penyamber sallu ala Nabi Muhammad Bukan Pak Gua lamun kula ceramah rada nafsu ya. Bukan dulu makan soalnya teman. Ibu Bapak. Kula mancing di Palestina sambut Masya Allah dalam orang Palestina luar biasa karena nasabnya bersambung ke Syam. Kula ziarah di kuburan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman kuburannya di sebelah timurnya Masjid Al-Aqsa. Nabi Sulaiman di Palestina, Nabi Dawud di Palestina, Nabi Zakaria di Palestina, Nabi Yahya di Palestina, Nabi Yunus di Palestina, Nabi Musa di Palestina.
Sejarah kuburan Nabi Nabi tak sekali kali. Siti Maryam di Palestina, naiknya Nabi Isa di Palestina, diangkatnya Rasulullah Muhammad mi'raj naik kepada Allah pun dari Masjidil Aqsa di Palestina. Anak apa Palestina? Ada apa sampai-sampai Rasulullah Muhammad diserahkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Ada misteri apa dengan Masjidil Aqsa? Kita buka malam ini, mudah-mudahan setengah jam peradaban. Amin. Ya, orang ceramah aja suwe-suwe. Suwe setelah pada bayang blok masih izin. Tapi kula dipenging nih abah kula almarhum Kiai Dasfi Adnan. Kula ada pesantren di Jakarta namanya Al Wasilah. 10.000 meter saya punya pesantren di sana. Kula ngomong, Wahab, besok kalau kamu jadi penceramah tolong ceramah sing ikhlas. Masyarakat menunggu ilmumu. Dakwah harus ikhlas, orang kena garap-garap amplop. Alhamdulillah. Kan kula tekak sing Jakarta main ikhlas di garap-garap amplop. Demi Allah, dipayah alhamdulillah ya orang dipayah kebangetan teman. Nabi Sulaiman di Palestina ada satu yang unik. Saya ziarah ke masjid namanya Masjid Al-Khalil. Itu tanda kanjeng Nabi Bu ya. Masjid Al-Khalil ning jero masjidnya anak kuburan para nabi. Masya Allah, dua nih nabi. Kula mancing namanya Masjid Al-Khalil. Kula mancing sembahyang, rakaat sembahyang kula kada mundur. Ning kono anak kuburan nabi. Nabi siapa Ustaz? Sing pertama kuburan bapak tuane kanjeng Nabi Muhammad, kuburan Nabi Ibrahim alaihis salam. Sing bangun Ka'bah kanjeng Nabi Ibrahim, tapi wafatnya dikubur di Palestina. Sing bangun Masjidil Haram Nabi Ibrahim, yang bangun Masjidil Aqsa Nabi Ibrahim. Maka di dalam Al-Quran ada dikatakan, ya, wa man dakhalahu kana aminan. Siapa sing manjing Masjidil Haram maka aman. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Di situ ada makam Ibrahim telapak sikile kanjeng Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Anak ning Mekah Al-Mukarramah, tapi dikubur di Palestina. Mangkat manjing masjid, bayang ziarah ning kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dikubur jejer. Kalau istrinya Nabi Ibrahim sing arane woi, Rabina Nabi Ibrahim ada siapa? Aneh-aneh aja dia. Jawaban namun takutin siapa Rabina Nabi Ibrahim? Jawaban pasti arane Bu Ibrahim. Arane Bu Ibrahim karena pangkat jabatan Ramadan, pujare pangkat suaminya, betul? Lamun lakinya dari RT, Rabine pasti dipanggil Bu. Lakinya dari LP, Rabine dipanggil Bu. Lakinya dari guru, Rabine dipanggil Bu. Lakinya dari tukang urut, Rabine dipanggil Bu. Kita ngomong Bu urut sampai guru. Atau nang bangun sampai mah. Surga nunut rokok katut. Nabi Ibrahim dikuburkan berjajar dengan istrinya sing arane Bu Ibrahim. Nabi Ibrahim istrinya 3. Yang paling banyak itu istri Nabi Sulaiman. Mulai sejarah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaimanku istrinya 700. Ya Allah. Allah ya Allah. Urusan apa sampai ya Allah ya Allah. Nabi Sulaiman bukan dalam tafsirnya. Nabi Sulaiman raja sekaligus nabi sekaligus rasul. Raja penguasa dunia. Rabine Nabi Sulaiman 700. Hebatnya Nabi Sulaiman. Rabine 700. Sawangi mampu digilir kabeh. Nabi Ibrahim istrinya 3. Sing pertama namanya Siti Sarah. Yang kedua namanya Hajar. Yang ketiga namanya Qatturah.
Dari Qaturah punya anak arane Madian. Dari Madian punya anak namanya Syuaib. Syuaib punya dua anak wadon arane Sopur. Ketemu kalau Nabi Musa, dinikah oleh Nabi Musa, menjadi mertuanya Nabi Musa. Dari istri yang kedua Nabi Ibrahim, istrinya namanya Hajar. Saking Hajar dua anak Nabi Ismail alaihissalam. Dari Nabi Ismail anak putune langka sing dari Nabi, kecuali Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Yakub dua anak Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf terus mensolor sampai dengan Nabi Isa, disebut dengan Nabi Bani Israel. Nabi Ibrahim yang Palestina dikubur karo prabine sing aran Siti Sarah. Karo ning iringane ada kuburan kumpul kabeh ning ngarepe anak kuburan Nabi Ishak anake. Nabi Ishak dikuburkan berjejer karo istrine. Istrine Nabi Ishak arane Bu Iska. Namanya Rifqah, Bu Iska. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula munggah ziarah ning kuburan Nabi Ibrahim. Wah bebas kita nama kuburan Nabi ku bebas, diembah lulus, diambulos bebas. Cuma anak pager bae. Oleh ziarah tahlil, enggak tahlil. Wong pada ngemek ana bolongan watu. Ana watu sing di samping kuburan Nabi Ibrahim, ana watu wong pada ngemek. Kula melu-melu ngemek. Kula takon, "Pak, pada ngemek apa?" "Oh, iku watu." "Ya watu apa?" "Ku watu bekas telapak sikile Kanjeng Nabi Muhammad sing sebelah kanan." Ana di samping kuburan Nabi Ibrahim. Telapak sikil Kanjeng Nabi Muhammad, iya. Tak gosok-gosok, Masya Allah. Teman sikil Kanjeng Nabi Muhammad. Tak ambung bekas telapak sikil Kanjeng Nabi Muhammad, mambune wangi. Coba telapak sikil wong. Karena keringetnya Kanjeng Nabi Muhammad mambune wangi. Sampai-sampai para sahabat ngumpulakan. Nindi Kanjeng Nabi dodok bekas anak keringetnya dikusuk-kusuk kumpulakan nganggo parfum minyak wangi. Keringetnya Kanjeng Nabi Muhammad mambune wangi. Coba keringetnya wong larangan jamin mambune wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Kanjeng Nabi Muhammad itu hatinya tidak pernah tidur walaupun matanya terpejam. Kanjeng Nabi Muhammad hatinya beli pernah turu senajana matanya terpejam. Bahkan jadi sahabat Abdullah bin Abbas pernah turu bareng jejer karo Kanjeng Nabi, bahkan satu bantal karo Kanjeng Nabi. Abdullah bin Abbas ngomong, Kanjeng Nabi kapat turu metu suara ngorok. Dengkurannya ada keluar. Jadi sampai mau larangan jambe bu, apa dua laki turu ngorok aja digugah umbar. Ini karena Kanjeng Nabi Muhammad kapat turu ngorok. Ngoroknya Kanjeng Nabi Muhammad redakan dakwah. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad wetenge kosong, mangane sedikit. Makanya Pak Kubu lalu pengen memberikan bansos, bantuan sosial. Pengen dulu wong larat, bola karena wong sing kapak ngorok dawa. Jadi apa pula wong ngorok ana warna turu. Pertama Pak, ngoroknya wong susah. Wong susah, wong larat kapak ngorok dawa. Kenapa wong ngorok-ngoroknya dawa? Wong susah ngoroknya dawa karena wong miskin, wong susah, wetenge kosong. Pikirannya langka, bablas nikmat. Keringitan beli duit. Setoran mangan apa anak ngoroknya dawa. Sejen karo ngoroknya wong sugih. Wong sugih akeh pikirannya wetenge wareg kapang ngorok nyangkut. Muhammad keringetnya baunya wangi.
tidak pernah tertidur walaupun matanya terpejam, bahkan menegur laler beli bisa nempel ning awake Kanjeng Nabi ning klambi dia beli laler beli doyan lalu laler aja habis sedih di rubung laler apa mending ibu-ibu zaman kian Masya Allah kadang-kadang mau wadon pada kualit bakar pengajian mah ayu-ayu kondangan ayu-ayu para kondangan mah gelang kalung digoni kalung kalung bandule sidik teh kan Ramadan Pak di kantong-kantong makan bongan bandule gede bisa supat orang sombong Bu ini balik-balik tak kualitas menibok aja pas pengajian siapa sih makan Wahab oli apa boknya aja lumayan oli bandul Ibu jangan diwali zaman jin ada mewadon pada kuali harap kondangan ayu harap pengajian ayu harap kondangan parfum sing disemprot harap turu bareng karo laki ini autan Goro-goro sopir autan remason diboreka ke pantasan begitu laki yang ngambung pahit nah wajib pimpin sirepan anak beli kan si model motor anak beli sing nggo kudu ngapain ngomong diambung ngeces arep dikepingen tuh bret sallallahu Nabi Muhammad ini ada lagi ngaji Bu ya nih anda kena Kanjeng Nabi jare Kanjeng Nabi dzikrul anbiya minal ibadah menceritakan sejarah Nabi sirah nabawiyah ibadah maka ibadah sampai balik singkene mengubah oleh ganjaran pirang-pirang amin wa dzikrus sholihin kifaratun dan menceritakan orang-orang yang soleh penghapus dosa kalau penghapus dosa berarti sampai balik singkene bersih tanpa dosa alhamdulillah ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kula melu apa sih dari Kanjeng Nabi Muhammad tak ambul mabune wangi kula ku wonge protesan lahirnya dina Senen kapal wong lahir dina Senen tukang protes beli gampang percaya takut profesor mana bro lagi apa ada telapak sikil Kanjeng Nabi Muhammad tidak di apa mene-mene Kanjeng Nabi Muhammad bukannya di Mekah wafatnya di Madinah dijawab ketika Kanjeng Nabi Muhammad Isra Kanjeng Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah kongkon mudun mengkuburan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kongkon ziarah kubur ini sebagai bentuk kesolehan seorang anak berbakti kepada orang tuanya Kanjeng Nabi Muhammad diperintah oleh Allah Muhammad ziarah ke kuburan Nabiullah Ibrahim jangan pernah melupakan jasa orang tuamu ya Muhammad tanpa doa Nabi Ibrahim kau tidak akan mungkin dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah sallallahu Nabi Muhammad maka Kanjeng Nabi ngomong ana da'awatu Ibrahim kita iki berkat doane bapak tua kula sing arane Ibrahim karena seorang anak tidak akan menjadi mulia kalau dia tidak mau memuliakan orang tuanya betul seorang anak yang soleh adalah anak yang selalu ingat akan jasa orang tuanya seorang anak yang soleh anak yang selalu ingat akan perjuangan orang tuanya anak yang soleh adalah anak yang berbakti maring bapaknya baik orang tuanya masih hidup ataupun sudah meninggal dunia Nabi Muhammad mencontohkan ziarah tekanin kuburan artinya apa? Kanjeng Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk berbakti kepada orang tuanya kalau orang tuanya masih hidup tekak mengumah wong tuanya lamun wis mati ziarahi kubure dongakaken wong tuane muga-muga dosane diampuni Gusti Allah amin ini doanya Nabi Ibrahim kapan tak Nabi Ibrahim dongane Kanjeng Nabi Ibrahim donga sing awit Palestina tekan Mekah Nabi Ibrahim hingga lawan hingga bengi dongak maring Allah bari nangis jaluknya apa? Jaluknya Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin
Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak-anak keturunan yang soleh dan soleh. Sing dijalungi Nabiullah Ibrahim duduk pengen rumah begitu, duduk pengen mobil mewah, bukan minta pangkat jabatan yang tinggi. Sing dijalungi Nabiullah Ibrahim mung pengen dua anak soleh. Kenapa Nabi Ibrahim dongak pengen dua anak soleh? Oh, ternyata lamun kita sampean kabeh dua anak sing soleh, maka wong tuane selamat dunia akhirat. Amin. Doanya anak yang soleh mampu merubah wong tuane sing kudune mancing ning neraka, tapi anaknya dari anak soleh, maka wong tuane tak jamin mancing surga. Amin. Maka kula ibu dan abah kula almarhum Dede Sukar Wahab kakak pergi Jumat aja metu-metu, ayo pada kumpul pada ngaji maca Yasin. Kenapa Pak? Ruh pada mobil, ruh pada mobil. Kalau orang meninggal dunia, yang meninggal hanya jasad dunianya saja, roh belum mati. Gimana? Maka nasir ngomongnya, saben malam Jumat ahli kubur balik mengumah, jaluk kiriman sekalimat saking al. Wong mati beli doyan kopi, tapi wong urip ibu-ibu pada ngopi dulu. Jaluk kiriman sekalimat saking Al-Quran. Tapi begitu ruh teka mengumah, datang ke rumah, ruhnya dong wong sing diumai lagi dola anak heh, iki ruh nangis. Lamun ora dikirimi banjur balik brebes milih balik mengkuburan pangku tangan tetangisan. Salli iman ala mada salli iman wal ali wal ali biman qad. Bari balik bari ngomong keterlaluan teman anak turunku, sira ora isin pada mangan warisan. Di warisan bapaknya pada ribut-rebutan, sampai-sampai aneh gara-gara warisan tekan pengadilan. Betul-betul kon kiri dongak paling bapaknya langkah singgilan sungguh terlalu. Iki roh balik-balik balik ngomong, lamun aku bisa alik mengalam dunia, bakal tak kuku di bandaku sing masih anak. Salli iman ala mada salli iman ala mada wal ali wal biman qad wal ali wal ashab biman qad
Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim cuma pengen 2 anak soleh, karena lamun 2 anak soleh wong tuane selamat dunia akhirat. Amin. Kula ziarah di kuburan Nabi Musa alaihissalam. Ini namanya daerah Jericho. Nabi Musa satu ketika pernah melaku, hebatnya anak soleh. Nabi Musa melaku berarti Nabi Khidir. Di tengah jalan Nabi Musa melewati kuburan. Begitu lewat kuburan, Nabi Musa ngerungu. Di jero kuburan ada suara musik lagi di atas. Di jero kuburan ada suara orang yang sedang disiksa oleh Allah, diadab oleh Allah. Di jero kuburan, Nabi Musa dalam ya Allah merasa teman disiksa di jero kuburan. Nabi Musa melanjutkan perjalanan. Wis 4 tahun Nabi Musa pengen balik-balik mengumam, kebetulan lewat jalan yang sama dan lewat kuburan yang sama. Bu, kami sampai lewat kubur, uluk salam ya, uluk salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, kirim al-fatihah. Karena mau di kuburan itu ngenteni, bahkan mau lewat pada nyadong, ngenteni dongan, ayo. Namun nak anak putri sih bisa berdoa nak nangis di jero kuburan. Begitu Nabi Musa lewat, 4 tahun lalu sudah berlalu, lewat jalan yang sama dan melewati kuburan yang sama, Nabi Musa mandek. Kenapa? Langkah suara wong disiksa, langkah wong disiksa, langkah ada Allah di jero kuburan. Nabi Musa takon ning batu dari wahai Musa, iya Musa, 4 tahun yang lalu aku dengan kau lewat jalan ini, betul, lewat di kuburan, mendengar ada suara orang yang sedang disiksa dan diadab, betul, sekian langkah mendiwongi. Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, aku ingin agar kau membukakan kuburan ini. Dibuka. Ternyata wong sing 4 tahun disiksa dari Allah, diadab oleh Allah, ternyata wong yang lagi dodok kuburannya Padang, kuburannya Jember, ada kopine, ada aquane, ada larutane, banyak buah-buahan dan kenikmatan-kenikmatan yang Allah turunkan ke dalam kuburan. Nabi Musa takut, Mang, ya bengen di 4 tahun sing wis kita ndeleng sampai disiksa di jero kuburan. Sekian beli dan apa? Amalan apa yang kau lakukan sehingga kau mendapatkan kemuliaan dari Allah seperti ini? Wong mau sing jero kuburan jawab bari nangis, pantes ya Nabi Musa. Ada melo nangis besak. Pantes ya Nabi Musa lamun kula disiksa dari Allah ning jero kuburan niki, pantes ya Nabi Musa. Sebab kula lagi urip kerjane cuma nabung dosa-dosa dan maksiat, pantes. Kula lagi urip sengit ben kiai. Apa maning kiai sarungan bae. Pantesan kiai mah anaknya akeh. Bu, aja sengit ning kiai ya Bu, aja sengit ning ustad ya Bu. Ini bakal anak bocah-bocah ngaji beli. Sing ngajar ustad, bayaran beli. Paling anak ustad di Grinder. Beli bayar. Kula ngaji nih sumuran, kula takon Bu, ini kan bakal bocah cilik ngaji, bayarannya pirang? Anu Ustaz larang. Pirang rangi 2.000. Allahu Akbar. Jadi kula bayaran 2.000 pada bayar kayak bayar WC umum. Kamu sampai di Jakarta, mampir pengen singkat, ada sing tok ayo Bu, sini 2.000, sini 2.000. Lamun ngisingnya rada akeh 3.000. Lamun duit tadi 5.000 nak kasusuke kok ngising manehnya kena. Bayar Ustaz, bayar Ustaz ampun. Baik. Sampai
Tapi sampai kula bakal dolan yang main ustad batu kula ni kerampel gerang-gerang batu yang gue tak anda sama mali dia. Masya Allah sampai ustad kamar mandi sabunnya tipis-tipis. Saking tipis ya ustad kadang-kadang tanpa adus elangan sabun diurus saking tipis sabunnya nyelipin bokong. Ibu digaji ustaz gede. Kadang kita kewarit bahkan anaknya kursus matematika sebulan kon bayar 500.000 film apa beli? Wah kuat utang tangga. Ketika anaknya kursus bahasa Inggris kon bayar sebulan 500.000 sanggup tak beli? Sanggup kedol tarik. Tapi anaknya kursus baca Quran sebulan kon bayar 500.000 tak jamin buri de bubar ape bubar padahal lamun kula sampai sakaratul maut wong tuane sakaratul maut cengat-cengat arep mati apa sih belum anaknya sing pinter matematika nang mbok wis arep mati yuk sing ahli matematika gage hitung-hitungan iku. Apakah ketika orang tuanya akan meninggal dunia yang dipanggil anaknya yang ahli bahasa Inggris nang mbok wis arep mati yuk sing ahli bahasa Inggris jadi ngomong Inggris nggih janji cocoknya tampang lebih yang dipanggil anaknya sing bisa baca Al-Quran. Kalau nggak ada kiai, laka ustad, laka pengajian jaga nih serempek gini bagi karena kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia dimakamkan di Madinah. Tapi kanjeng Nabi Muhammad masih punya penerus. Siapa penerusnya kanjeng Nabi? Ulama kiai. Aja nginan kiai aja ustaz. Barang mau zaman kita ngomong aja baeno kali karo ustaz. Apa sih mak ustaz mana kan? Kali pegawai ustaz tahlil, bakal bengi anak si mati awalnya bengi tahlil. Kali pegawai ayam wali amplop anak rabinya pada mangan. Lalu nak tahlil pak ustaz apa bengi dong ya Allah sedikit saya kemana si mati ya. La ilaha illallah. Dan pendoa orang mati. Kita bisa kenal Islam di tanah Jawa. Siapa yang berjuang? Kiai. Saya berdakwah kemarin sehari 4 tempat. Masya Allah, pegel tak jaban. Cigugur, esok bermakruf mengadakan maulid Nabi. Jalur pula, nang wahab, ngaji pula. Kiai mulai kebun ngerlo bener. Pagi 1, siang 1, malam saya di lo bener. Jam 10 turun. Berangkat naik jam 10, jam 11 pulang mundur. Perjalanan lo bener Cigugur 1 jam. Tekan kanan jam 12 malam. Alhamdulillah udah berkah-berkah. Jadi kan ibu ya, saya sampai sana selama dari jam 12 sampai jam setengah 2. Masya Allah, berjuang dakwah pegel tapi gula ikhlas bila karakter amplop. Amin. Lillah Allah. Ibu bapak, kita kalau tidak diperjuangkan oleh ulama kiai, kita bisa kenal Islam apa bukan? Islam turun di Mekah Al-Mukarramah, Al-Qurannya turun di Mekah Al-Mukarramah. Tapi kita yang jaga larangan sampai bisa kenal nih ulama kiai, pasti ada yang memperjuangkan. Siapa yang memperjuangkan? Ulama kiai. Begini Indramayu di Indonesia Nusantara ke di rumah wong Islam bu. Singana wong agamanya Hindu kalau agamanya Buddha. Islam belum masuk. Ada seorang ulama besar namanya Maulana Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq bin Zainal Abidin, keturunan saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki Maulana Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq satu malam ngimpi. Bu ngimpi ini apa? Mimpi ketemu ditekani kanjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Maka jare Kanjeng Nabi, man ro'ani fil manami faqad ro'ani. Siapa wong sing ngimpi dalam aku, siapa orang yang melihat aku di dalam tidurnya, maka betul itu aku. Ditemui Kanjeng Nabi Muhammad Yusuf Ja'far Shadiq diperintah ning Kanjeng Nabi, ya Maulana Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq, sebarkan Islam ke Nusantara. Karena di Nusantara Jawa durung ana wong Islam, sebarkan Islam. Iki Maulana Hasanuddin mangkat dari Baghdad mampir meng daerah Campa. Buru Campa. Sampai di Campa ada kerajaan Islam, ada kesultanan Islam, dua anak wadon siji wonge ayu hafal Al-Qur'an, hafal Quran persis kayak ibu-ibu wong Jambe. Amin. Amin. Digawaklah saking Campa karena Maulana Hasanuddin meng daerah Kerawang. Sampai di Kerawang gawe pondok pesantren, gawe mas, bikin pesantren, bikin masjid, dua santri siji arane Nyai Mas Ratu Subang Larang. Nyai Mas Ratu Subang Larang wonge ayu, bacaan Qur'ane hebat. Sapa bae sing rongna suara bacaan Qur'ane Nyai Mas Ratu Subang Larang pasti jatuh cinta. Sehingga raja-raja di Nusantara ini geger angger yen ana wong wadon ayu ing Kerawang arane Nyai Mas Ratu Subang Larang. Bulan raja-raja pada tarung dimenangkan oleh Raja Pajajaran sing arane Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi wong Buddha, maca jampine wong Buddha sing Pajajaran. Priwe Ustaz jampine? Ning kono kitabana tulisane ha wa wa ain hong. Wong Buddha jampine hong. Puas mabur. Mabur maca hong tiba di Kerawang. Ning garepan kamare Nyai Mas Ratu Subang Larang, Prabu Siliwangi ngerasa wong sakit gedung larang. Dok. Nyai. Nyai. Nun konon Bu. Nyai. Nyai Mas Ratu Subang Larang metu. Sampean sinten? Kula singarane Prabu Siliwangi Raja Pajajaran. Perlune napa sampean mene-mene? Kula perlune mene alat lamar sampean tak dadakan permaisuri di kerajaan Pajajaran. Gelem inget kudu gelem. Apa jawaban Nyai Mas Ratu Subang Larang Kakang Prabu? Ari kula wong wadon. Sapa bae sing lamar kula gelem tak terima. Tapi kula duwe syarat dan jalukan. Apa jalukan enak? Ngomong. Pengen jaluk emas tak mau emas ning Jambe larangan pirang-pirang. Ana Mas Warto. Pak keluarnya siapa? Pak Karta, Mas Karta. Mas Glondong. Intan berlian emas budak mau. Sisira pengennya apa? Nak bayi wong ayu. Jarene Mas Ratu Subang Larang Kakang Prabu kula beli pengen emas intan berlian. Sira jaluke apa? Kula jaluke lalu sampean pengen lamar kula. Dadi kula sebagai istri, kula jaluke sampean nekak nang nganggo kula jaluk kalung. Kalung iya. Kalung apa dong? Kalung lintang kerti jejer 100. Sanggup beli Kang? Aduh no. Jere Prabu Siliwangi aja jaluk kalung lintang kerti jejer 100. Karena kalung lintang kerti jejer 100 dulu bangsa manusia kun dake bangsa jin berkayangan elailu baras patik bendrut tek-tek kemak grup WA ana sing duwe kula pengen sing geceke sampean Bu. Oh kin kalung Bu kalung berarti pengikat, lintang berarti cahaya, kertas
kerti nganggo ngekeraken ning jero sing dijaluk kalung lintang kerti iku kita pengen kalung lintang kerti okin boleh silakan oli cok tapi ada syaratnya apa bapak tua gula gelem tak lakoni kabeh syaratnya gelem ada tegemen wong demen pengen ngawin Nyai Mas Ratu Subang Larang ya wis makasih lah pengen kene parek tangannya gecekin melu ucapan gula wong tua mau ngucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Prabu Siliwangi maca syahadat otomatis Prabu Siliwangi dadi wong Majik Islam nyah tasbih entah abang pirang-pirang wis digawa tasbih pengen balik mengkerawang nak tasbih kalau lintang ketinggian gue Mas Ratu Subang Larang maca hong betul hong beli mabur hong kosento cari wong tua mau sirawis jadi wong Islam aja maca hong ganti macane bismillahirrahmanirrahim. Kula pernah diurung nih Abah Kula Wahab lamun ana wong lanang teka dua rabi rewel jampi ini mungkin entek contohnya apa ya lamun sampean bapak-bapak dua rabi rewel alot tebus dua rabi rewel jampi ini mungkin jawokan jangan pengen bismillahirrahmanirrahim lamun rabi lagi turu sampean ngat baju sak kuat cukup jampi ini mungkin bismillahirrahmanirrahim cincang buntutnya mangap cangkeme mingkem mingkem rabi ini kita sing arane kartem keming si kartem berkah la ilaha diposakan bajunya samburakan yang rabi ini Ustaz rabi ini kita waras tak jamin ngamuk lamun wong wadon dua laki beli balik-balik kita kan mau kiai aja mau dukun kiai iku anak-anak kiai sembuh kiai sing bisa ngobati wong tekan kiai assalamualaikum kiai waalaikumsalam kenapa mbok aduh cek kiai ngakin kita anak-anak balik gara-gara tangga sebelahnya sudah diranda ngomongnya ronda maning mampir ing randa yes kok dino bajunya bu ya beradem sampai yang kayak bismillahirrahmanirrahim Allahumma ya uyun fama ala kulli syai'in qadir kun fayakun cahayakun Nabi Yusuf rupa alif badanku badan Muhammad jika pandang jatuh jika pandang rebas saunama cintaku unta Allah cintaku diguncang ruhila ya huya Jibril ya huya Mikail ya huya Israfil ya huya Israel yang lagi turu gak tania yang mistangi gari dodoka yang mis dodoka dengan tegak yang mis tegak ke lakwa yang mis melakukan kepurakan yang kali Gaulas tekasi maring rabi ini baringnya sot berkah la ilaha illallah. Bu, bajunya dihitung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adem beli bu. Alhamdulillah. Wong ceramah ibarat mobil mangkat kudu diisi bensin. Yo sampai sing pada nyengir dontune pada garing. Ibu bapak jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibawa baca bismillahirrahmanirrahim bermabur tiba di kawah. Begitu dengan Prabu Siliwangi gawa-gawa tasbih. Nyai Mas Ratu Subang Larang ucap alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Kesun ya Allah sampean wis dadekaken Prabu Siliwangi dadi wong padahal bisa baik Nyai Mas Ratu Subang Larang ngomong Prabu Siliwangi lau sampean pengen ngawin kula Majlis Islam kapal beli Majlis Islam mau bisa tapi tidak sesuai dengan Al-Quran karena Al-Quran mengatakan la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Tidak ada paksaan dalam beragama dikena uang maksa di Majlis Islam dikena. Terus pimen Ustaz hukumnya mau nih Prabu Siliwangi itu agama nih budak buka Al-Quran
wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabaskum wala tankihul musyrikin hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Aja sampean kawin karo musyrik hatta yu'minu, sehingga dia beriman. Bakal mau ne kafir, mau ne musyrik, sudah beriman, oh kita beli. Dinikah digawa ning Pajajaran dua anak telu. Siji arane Pangeran Walang Sungsang, loro arane Nyai Mas Ratu Rara Santang, telu arane Pangeran Semar. Walang Sungsang karo Rara Santang hidup di kerajaan Pajajaran, beli cocok karo wong tuane. Pemikirannya berbeda, wong tuane balik maning dan kebiasaan lawas kepada adat-adat yang salah, budaya-budaya yang salah, sehingga wong loro iki bocah loro iki melayu sing kerajaan. Walang Sungsang melayu menggunung Merapi bimakna ma'rifatullah, ketemu karo Sang Yang Danuwarsi di Paiklampi Dewi Kemuliaan mabur tekan Cirebon. Nyai Mas Ratu Rara Santang melayu ning Gunung Cangak ketemu karo Nyai Endang Saketi terus nyambung ning Cirebon. Iki wong loro mangkat haji mang Baitullah, Walang Sungsang balik mang Cirebon, dua gelar arane Haji Somatullah atau Syekh Abdullah Iman Pangeran Cakrabuana Ki Kuwucer. Rara Santang begitu haji ditahan ning Raja Gubernur Mesir namanya Abdullah bin Sultan Hud, dinikah gadah putra kali. Sing pertama arane Syarif Hidayatul Sunan Gunung, nyebarkan Islam sampai kita kenal Islam di tanah Jawa berkat perjuangan pewaris Nabi. Siapa? Ulama Kiai. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Terus setengah 11 tengah 12 dulu ya, lanjut deh. Detik balik ya, 5 menit balik. 5 menit balik. Sampai subuh. Iwa. Sing di kuburan ngomong pantas ya Nabi Musa lamun kula disiksa dari Allah pantas. Karena kula lagi urip kula sengit ning kiai. Bu. Aja maning luru ganti kiai kula takon, luru ganti imam masjid gampang apa angel? Angel apa gampang? Yang luru ganti tukang adzan bae angel ya. Kanggo kupluk lamun beli takon kiai bisa. Arab ceramah makanya rada pantas. Ceramah. Aku pengajian kan tuh. Lamun Arab sembahyang dibuka batu keko. Sujuduna lahu syurutul sanah wa sujud anapitu syaratnya sidi batu kudu nempel, telapak tangan kudu nempel loro, kin kudu nempel loro, kin driji kudu nempel. Berikan aku sujud ikut sikile kene. Aduh batu kayak kudu nempel, kin sembahyang dibuka. Tuh. Bakal para ceramah ada buuk makanya tuh. Bakal sembahyang dibuka batu. Namun gapean kan aja dibolak-balik. Sallallahu Nabi Muhammad. Nganggo sarung ditakut kiai beli bisa sih. Lempitane ning tengah. Makane lamun kiai pada nganggo sarung alhamdulillah. Karena kiai ngerti ing jero sarung ana makhluk. Itu benar. Makanya kiai itu adalah orang yang paling demokratis di negara ini, betul? Kenapa kiai nganggo sarung? Kiai waduh. Kadang-kadang kiai sarung kan orang nganggo jeruan. Enak begitu ruku Allahu Akbar ku nang bocah ning jero sarung sirara ngalor lo arep ngidul arep mulon arep ngetan arep dikobagabik bebas terkendali. Coba sembahyang nganggo celana zaman bagian ada celana dhuwure seret kesere gede arane celana cut zaman kin diwali dhuwure gede seret brai cut bocah enom zaman ini sembahyang curi seret seret ngapret yang celana begitu rumput tak jamin mules nganggo topeng guru takon kiai betul nganggo sarung guru takon kiai luru ganti imam masjid angel apa gampang ada nakes sing salah insyaallah betul lamun waya maghrib di masjid lah imam tak jamin dorong-dorongan
Surabaya. Sudah sentuhan, sudah belesakan yuk. Begitu si didorong mantan preman. Lamun ana mantan preman taubat kepada Allah rangkul, tapi belajar. Karena ada namanya Sunan Kalijaga atau Sunan Kalijogo. Dulu nama aslinya adalah Raden Syahid, disebut dengan penjahat Lokajaya. Merampok banda wong sugi, dibagikan kepada fakir miskin. Bertobat ketemu karo Sunan Bonang, ditancapakan tongkat ning pinggir kali, sukses lulus dari Sunan Kali. Wong larangan jambe kok pengen dadi wali ya tak cetak tongkat pinggir kali. Insya Allah dadi wali arane Sunan Jaga Kali. Bari Pak Tuhan. Cari imam masjid angel, betul? Begitu sih didorong mantan preman, lumayan, alhamdulillah. Takbir bener, Allahu Akbar. Maca Fatihah bener, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu baca surat kayak suratnya apa sih dibaca? Gemeter kemudian iki mantan preman lagi teman rangga larangan jambe arane watini jadi keringan beding watini sih dibaca surat watini wa zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa apa ya? Gara-gara watini segini illa, oh pak lebih anjing illa daripada isi dan lebih tambah illa alladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmume amin jalan kecil amin mana jalan besi diwaca surat tadi sini oleh cendak besi paling cendak di dalam Al-Quran inna a'tayna beli perangkat subhanallah inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna apa ya lagi keder-keder maca ini wong larangan jambe pengen melu jamaah watir ketinggalan nganggo mukena bari melayu sikile jeripet lipat dengan lawak ketepuk innalillahi dari imam bener innalillahi inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pelangap bro sama si modar jangankan mencari ganti ulama kiai, nyari ganti imam masjid susah, betul? Lagi kula urip ya Nabi Musa, kula ilok ibadah, kula sengit di pengajian. Pokoknya namun udan pasti bubar pengajian tuh. Kita mau larangan jaga, alhamdulillah udan kasih bubar, amin. Ya kayak terbaliknya udan. Di balik sautan dibubar saja karena udan, tapi udan lah. Enakan dulu. Kula sengit tinggi, tapi untungnya ya Nabi Musa. Lagi kula arep meninggal dunia, kula ninggalaken bocah cilik sing wonten gendongan embok. Bu, untungnya ya Nabi Musa, embok kula pinter, rajin ibadah, wanita solehah, rajin ning majelis ilmu, alhamdulillah. Anak kula ya Nabi Musa sing cilik digundang kelawan kalimat tauhid. Anak kula sing cilik tambah gede digawa ning majelis ilmu, tambah gede digawa ning TPI, tambah gede digawa ning TPA, tambah gede dikenalkan ning ustaz, dikenalkan kiai, tambah gede anak kula masuk pondok pesantren ya Nabi Musa. Anak kula dididik oleh ibunya jadi anak yang soleh. Anak yang soleh golati kuburan bapak nema, ada kuburan bapak endi ikan-ikana. Digolati kuburan ayah handanya ketemu, dibersihi kuburan.
Anak yang soleh bersimpu di hadapan kuburan ayahandanya. Anak yang soleh maca Yasin. Anak yang soleh maca tahlil. Anak yang soleh berdoa, mengangkat bermohon kepada Allah. Bari nangis, Rabbi ghfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kula ya Allah, dan ampuni dosa bapak kula ning jero kuburan iki ya Allah. Ampuni dosa wong tua kula ning jero kuburan iki ya Allah. Lamun pengen wong tua kula tukang maksiat ya Allah, tutupan kesalahannya ya Allah, gantian ya Allah melasana wong tua kula ya Allah. Aja sampai siksa ning jero neraka, ning jero kuburan bapak kula iki ya Allah. Melasana bapak kula iki ya Allah, sebagaimana bapak kula melasi kula di kula cilik. Ternyata dongane anak yang soleh mampu mengguncang arasnya Allah. Allah perintah kepada malaikat Jibril, Jibril turun ke dunia, angkat siksa wong tuane, ganti dengan beberapa kenikmatan kubur, karena jaminan doa anak sing soleh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Ibrahim donga awan bengi, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, 3000 tahun. Ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, meninggikan Ka'bah, kanjeng Nabi Ibrahim dong. Apa dongane? Ayo angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Dongane Nabi Ibrahim kila mau diangkat, disambut, insya Allah gelis makat haji umroh ya, amin. Donga di hadapan Ka'bah, Nabi Ibrahim donga bari nangis. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Amin ya Allah. Nabi Ibrahim doa, Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah kami berdua, Ismail dan Ibrahim, ini orang yang berserah diri kepadamu ya Allah. Lalu kanjeng Nabi Ibrahim doa, Rabbana wab'ath fihim rasulan. Ya Allah, besok engkau lahirkan di samping Ka'bah, di samping Ka'bah rumahmu yang dimuliakan ini ya Allah, rasulan, seorang rasul saja, yaslu alaihim ayatik, untuk menyampaikan ayat-ayatmu. Dongane Nabi Ibrahim 3000 tahun terbedilah dikabulkan, dilahirkanlah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari Senin. Jam pira Ustaz? Waktunya fajar sodik. Siti Aminah, Dewi Aminah lahir. Begitu lahir kanjeng Nabi Muhammad, Dewi Aminah ngomong apa ngomongnya? Ketika putraku Muhammad lahir, maka badane kanjeng Nabi Muhammad wis ditutup dengan kain sutra yang berwarna putih. Lalu putraku Muhammad ketika lahir dalam keadaan sujud. Bu, kanjeng Nabi Muhammad lagi lahir kan? Dalam keadaan sujud, wadi'an yadaihi 'alal ardi, tangannya ditempelkan ning bumi, wa rafi'an ra'sahu ila sama'il 'aliyah. Ndase kanjeng Nabi kepalanya Rasulullah diangkat ke atas langit. Lalu kanjeng Nabi berucap, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sallallahu Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi lahir, ayahnya meninggal, yatim di dua bapak. Maka tadi ada pembagian untuk anak yatim ya. Saya bangga kalau ada paku yang peduli sama anak yatim, bekerja sama dengan DKM. Anak yatim dibantu, fakir miskin dibantu. Diasuh oleh ibunya. Usia 6 tahun mboknya meninggal. Masya Allah. Mboknya meninggal, bapaknya meninggal, diasuh nih bapak tuanya meninggal. Meninggal lagi, diasuh nih mamanya.
ketika diasuh oleh pamannya usia Rasulullah Muhammad 11 tahun kurang, terakhir 5 menit maninggo. Ya ada teman jangan jaga kita. Jadi nganggo handphone baik. Terus anak sih jaluk jam dompet mobil dan bos. Alhamdulillah apa-apa. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya Allah, larangan jambe doyan teman pengajian sih. Kula gak ada rencang pergi Kang Khairuddin. Oh nggih. Niku rencang teng Lirboyo. Khairuddin nunggu kenal bublin kula. Pak, ketika Rasulullah Muhammad usia 9 tahun, ini perjuangan Islam. Ning Mekah Al Mukarramah ana wong wadon rang melawat maning fakir maning bocah rangdane ping-ping makanya orang jamban dan randa pingulu pedih doya apa hobi rangda Pindo pertama menikah dengan Abu Halam, meninggal suaminya. Menikah yang kedua dengan Atiku, suaminya meninggal. Wong wadon rangda iki arane Siti Khadijah. Masya Allah. Sampai Mbah Maimun Zubair dikuburkan di pekuburan Siti Khadijah karena demen ni Sayyidatina Khadijah. Sa'duna fi dunya fazuna fil ukhra bi Khadijatal Kubra wa Fatimatal Zahra bi Khadijatal Kubra wa Fatimatal Zahra. Demen sir nyebut ucapan maka jare Kanjeng Nabi almaru ma'a man ahabba anta ma'a man ahbabta, engkau beserta dengan siapa yang engkau cintai ketika engkau hidup di dunia. Lamun kita lagi urip demen cinta kiai maka insyaallah pasti kumpul karo kiai. Amin. Lagi urip seneng karo wong saleh pasti keluarga dijadikan oleh Allah menjadi anak-anak yang saleh. Amin. Masya Allah. Khadijah rangga pindo sugih melawat dunia. Begitu tidur Siti Khadijah ngimpi. Apa ngimpi nih? Siti Khadijah ngimpi dalam srengenge sing padang gede marek blus mancing menjero umah Siti Khadijah. Sampai di jero umah Siti Khadijah srengenge ini padang keluar dari pintu-pintu dan jendela-jendela, bahkan cahaya matahari menerangi seluruh alam. Siti Khadijah jendelek tangi. Kita ngimpi apa kayak gini? Masya Allah. Bu Khadijah tekak makumah mamange. Khadijah dua mamang arane Waraqah bin Naufal gedung lawange mamange dok mang nun orang pak mang siapa ning jaba kula mang Khadijah anak apa nok wong ayu dodok anjing anu mang kula arep curhat arep kanda apa nok Waraqah ki ahli tafsir mimpi ahli takwil anu mang kula mau bengi turu kula ngimpi apa nong kula ngimpine deleng matahari gede padang marek mengumaiku mengkula mancing menjero umai kula sampai cahaya keluar menerangi seluruh alam. Kula kaget ngimpi kayak gini mang coba deleng ning kitabe apa tafsir mimpine apa dibuka nih Waraqah set begitu dibuka Waraqah jerit nah Khadijah jadi wong kabeh. Amin. Didikan rada lakas dari ayam nangka.
bisa mencetak anak jadi baik dulu bapaknya embok betul. Al-um madrasatul ula, seorang ibu itu madrasah pertama untuk anak-anaknya. Yang bisa nyetaknya bagus apa beli embok. Sampai wong lanang Pak bibit cetakan ya wong wadon. Iya, lamun cetakan lempeng, anak lempeng, cetakan nenyon. Bagian bibitnya bagus ya. Ya wong lanang kan beli meteng beli apa ya Bu ya? Si meteng lanang tawadon. Manten bapak-bapak mau ngintip. Ngintip terongan betulnya terong hidup. Bibit sehebat apapun, lamun cetakannya menyon. Bibitnya bagus, cetakannya bagus, hebat. Bibitnya blesak, cetakannya belaksak. Naik sih. Cetakan penting, umpam itu penting pengaruhnya, betul? Dari mulai kandungan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai tua 9 bulan, ngetuk, nyosoni, melas wong wadon kupan nyosoni anaknya itu, masya Allah. Makanya jari kanjeng Nabi wong lanang kudu melas wong wadon aja dong, umpamanya warna bini aja, melas wong wadon lahiran, wong wadon nyusuni, kadang-kadang tas nyusuni anaknya nyosoni, bapak nih. Emang oli utang bapak-bapak nyusu, ya oli. Orang bini kita ngomong mas, ngopi boleh di mana saja, sing penting nyusu nih rumahnya ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Sira bakal jadi istri Nabi akhir zaman. Akhir zaman mak iya. Siapa arane mak? Arane Muhammad. Begitu disebut arane Muhammad, Khadijah kelingan bae calon suamine nyebut Muhammad. Ainun. Bahkan disebut arane Muhammad, jawabnya Allahumma. Nasi jereng. Begitu dikasih tahu namanya calon suaminya Muhammad, kelingan Muhammad. Kapan kita ketemu kalau Muhammad kapan? Bu, lamun anak rangga, mau larangan jambe, demen bujangan, pasti bakal begini. Mau makan, teringat padamu, mau minum, teringat padamu. Harinya bang yang bergairah. Mau apa pun teringat padamu, kekasihku. Mau mandi, teringat padamu. Mau menangisku karena rindu. Allahu Akbar. Iwa, kapan saya bisa berjumpa dengan Muhammad? Usia kanjeng Nabi Muhammad selawai kurang, Khadijah 40 tahun kurang. Diajak kanjeng Nabi Muhammad mengumai Khadijah karena Khadijah punya perusahaan besar. Wong sugih melawat dunia tanah di Mekah dari Khadijah kabeh, maning fakir miskin yatim piatu. Digawak nih mamange Muhammad, gimana? Ayo melu kerja nih umeh Khadijah, bukan be anu lowongan, yuk angkat. Tegang umeh Khadijah, Muhammad tunggu nih kono ya. Jadi zaman bengen bakal bocah cilik, bocah karena wong tua belikan bareng, kudu tunggu nih kono. Hanya Muhammad konten jawab, aduh. Abu Thalib mancing ketok lawang, tok Khadijah, jawab dulu Khadijah. Oh, siapa yang jawab mula? Abu Thalib. Abu Thalib mah gak melepet anak apa Abu Thalib? Anu Khadijah, kula dua ponakan yatim, belas. Lahir bapaknya langka, boke ditinggal mati boke, dititip nang bapak tuh yang meninggal, sekelilingnya meninggal semua. Ini kalau dibuka panjang lagi, kalau diperagakan, nggak boleh. Kenapa orang-orang yang di sekitar Rasulullah diwafatkan oleh Allah? Ada fungsinya. Terus ponakan kula pengen melu kerja kalau sampean, oli beli apa enggak di ponakan kau jawab. Siapa arang ponakannya? Arangnya Muhammad.
Muhammad, mana Muhammad, mana Muhammad. Di Muhammad deh, ikut dijawab, dipanggil Muhammad di mamangnya, Muhammad. Nun. Ta'ali ya Muhammad, ta'ali ya Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad marah. Khadijah pengen ketemu. Ini orang Kanjeng Nabi Muhammad, Siti Khadijah gemeter maklum rang dreg-deg. Siapa pemuda arane? Nama saya Muhammad. Muhammad? Iya, sesuai impen. Siapa bapakmu? Bapak saya Abdullah. Ibumu siapa? Aminah. Dari bangsa apa? Dari suku Quraisy. Muhammad. Seandainya Khadijah mulutnya tidak mampu dikunci, maka di hadapan Muhammad niscaya Siti Khadijah ngomong, ya Muhammad, I love you. Aku cinta padamu. Dinikah oleh Rasulullah Muhammad. Ada putra namanya Fatimah dinikah oleh Sayyidina Ali, punya putra namanya Hasan wal Husain, punya putra Zainal Abidin, Maulana Yusuf Ja'far Shariff, terus mengsor sampai dengan Syarif Hidayatullah. Itu nasabnya bersambung sampai dengan kita kenal Islam, perjuangan penerusnya Kanjeng Nabi. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin na'imin hamdan yafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karim adil sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma thabbit imanana wa islamana warzuqna al-istiqamata fil ibadah wal ulum an-nafi'ah wal arzaqal mubarakah wal awlad as-salihah والأولاد الصالحات والأعمار الطويلة في دعائك يا الله والحسن الخاتمة. اللهم الشفاعة الأنبياء وبكرامة الأولياء وببركة العلماء اقضي حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسأل الله سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على الحمد لله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.